Bagi para pengunjung yang masih mengira bahwa piranha adalah pemakan manusia, tentu saja jawaban tersebut. Dan sedikit mengenai pengunjung dengan ikan pari. Karena ikan pari ternyata memiliki keunikan yang cukup banyak pada dirinya. Salah satunya sudah mulai memberikan makan. Nah, ikan hiunya ini yang ukurannya besar. Ia ini adalah salah satu perenang pasif atau passive swimmer. Paling kecil ukurannya ini kita lihat yang lagi diberikan makan yang tubuhnya lebih kecil. Jenisnya adalah Japanese Kokusei atau yang lebih dikenal sebagai ikan pari hidung pesek atau ikan pari lembu. Nah, coba diklik Pak. Udah di scan di sana. Scan ya, satu. Terima kasih. Terima kasih. Dicek dulu boleh tangannya Kak? Oh iya. Makasih Bang. Terima kasih sama-sama.
makanannya karena tentu saja sudah mencium bau amis ataupun bau makanan yang baru saja dilemparkan dari permukaan atas akuarium ikan piranha. Saat ini pengunjung juga dapat melihat ya bahwa timernya sudah berjalan. Untuk ikan piranha sendiri memiliki nama lain sering dikenal sebagai spesies Pigucentrus natereri, di mana spesies tersebut merupakan spesies ikan piranha terganas yang ada di dunia yang memasuki urutan ketiga dari 30 jenis ikan piranha yang tersebar di dunia. Ikan piranha sendiri merupakan predator terganas yang berasal dari perairan air tawar yang berasal di sungai Amazon Amerika Selatan, di mana ikan piranha sendiri memiliki insting memburu yang sangat kuat sehingga ini mampu mencari-cari ataupun mampu memakan mangsanya dengan sangat singkat. Dan sedikit berkenalan pengunjung dengan spesies red belly piranha. Piranha ini memang dikenal sebagai hewan kanibal, yang artinya piranha ini mampu memakan sesama temannya atau sesama jenisnya. Akan tetapi ternyata masih banyak sekali yang belum mengetahui bahwa piranha ini akan menyerang mangsanya ataupun memakan sesama jenisnya dalam keadaan tertentu saja, seperti dalam keadaan lemah, terluka, atau ingin menjadi bakai. Bagi para pengunjung yang masih mengira bahwa piranha adalah pemakan manusia, tentu saja jawaban tersebut masih kurang tepat, karena ikan piranha sendiri merupakan kelompok predator yang berasal dari air tawar yang akan menyerang mangsanya dalam keadaan lemah, terluka, atau ingin menjadi bakai, karena sejatinya piranha adalah pemakan bakai. Dan perkenalan kembali pengunjung dengan spesies ikan piranha sendiri. Ikan piranha ini memiliki keunikan yang cukup banyak pada dirinya. Salah satunya ada fakta menarik mengenai ikan piranha, di mana ikan piranha sendiri termasuk sebagai biota invasif. Ternyata tidak hanya ikan piranha maupun ada ikan biota air tawar lainnya seperti spesies dari ikan Arapaima gigas dan juga alligator gar yang berada di wahannya Siwot Ancol, di mana mereka ini termasuk sebagai biota invasif atau biota yang tidak dapat diizinkan untuk keperluan pribadi ataupun dipelihara, hanya dapat diizinkan untuk keperluan edukasi, rekreasi, ataupun konservasi seperti yang berada di Exhibit Hall Siwot Ancol. Dikarenakan biota-biota tersebut ini pengunjung dapat merugikan ekosistem lokal atau dapat merusak ekosistem lokal jika tersebar di sungai-sungai lokal dengan sembarangan. Karena nantinya jika terdapatkan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab melepaskan ikan piranha sembarangan maupun biota invasif lainnya dengan sembarangan, ia ini nantinya dapat merusak ekosistem lokal. Karena ternyata ikan piranha, alligator gar maupun Arapaima gigas, selain ia dapat memakan ikan-ikanan, ternyata ia ini mampu memakan tumbuh-tumbuhan atau biji-bijian, sehingga nantinya dapat merusak ekosistem lokal dan juga perkembangbiakan mereka ini cukup besar dan nantinya dapat merugikan ekosistem lokal yang berada di sungai-sungai Indonesia. Nah, baik pengunjung, sepertinya saat ini ikan piranha sudah merasa kenyang ya, karena piranha ini merupakan ikan yang cukup sensitif dan juga memiliki bentuk gigi yang sangat tajam, sehingga ini dapat mencari-cari makanannya atau makanannya dalam waktu sesingkat mungkin. Nah, saat ini saya sudah diberikan dari permukaan atas akuarium ikan piranha. Tadinya makanannya sudah dicari ke atas dari akuarium ikan piranha ini pengunjung. Pengunjung dapat melihat timernya sudah berhenti, di mana di waktu tersebut piranha ini mampu menghabiskan makanannya pada siang hari ini, yaitu sebanyak 3 kilogram banyaknya. Baru kita masuk ke makanan yang paling terjadi untuk ikan piranha-nya. Terima kasih pengunjung atas antusiasme, karena saat ini makanannya sudah tidak terlihat lagi. Karena mulai sudah acara feeding show atau pemberian makan ikan pada akuarium ikan piranha. Pemberian feeding show ini selanjutnya berlaku saksikan pada pukul 1 siang hari ini, yaitu pemberian makan ikan pada akuarium Amazon. Ada pengunjung dapat melihat biota seperti Arapaima gigas yang akan diberikan makan tepat pada pukul 1 siang hari ini. Kami ucapkan terima kasih pengunjung atas antusias Anda. Selamat siang dan selamat melanjutkan
atau lebih tepatnya acara berjudulnya berlangsung pada pukul 1 siang mandiri. Kami mengundang kepada seluruh penyelenggara aquarium untuk bergeser dan merapat ke depan dari akuarium Amazonia, di mana volume ini meletakkan di dekat dari pintu masuk ruangan Silver Aquarium. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan selamat menyaksikan acara yang akan segera berlangsung. Selamat siang, pengunjung Surat Ancol. Kembali kami informasikan kepada Anda bahwa Surat Ancol memiliki program khusus yaitu Shark Feeding and Edu Tour. Bagi pengunjung yang ingin merasakan sensasi memberikan makan bagi biota ikan hiu maupun ikan pari yang tinggal di area kolam sahabat. Untuk
Ancol. Resort Ancol cukup membayar Rp50.000 per orangnya. Terdapat memberikan makan bagi biota ikan hiu ataupun ikan pari dan tinggal di kolam sahabat tersebut dengan membeli tiketnya di area tiket box atau area pembelian tiket di depan dari Gedung Wahana Resort Ancol. Pengunjung dapat keluar terlebih dahulu lalu menuju kasir atau tiket box dari Wahana Resort Ancol. Bagi Anda yang masuk kembali nantinya ke Wahana Resort Ancol, pengunjung tidak perlu khawatir. Anda cukup menunjukkan card maupun sampel yang ada di tangan Anda masing-masing. Bisa diakses untuk keluar masuk selama 1 hari penuh dalam kunjungan Anda di dalam Wahana Resort Ancol. Di dalam banyak kayak ini. Enak nggak ya? Enak nggak ya? Bikin satu lagi.
Selamat siang, pemirsa Ancol. Kembali kami informasikan bahwa Silang Ancol memiliki program yaitu Shell Feeding and Feeding Tour. Bagi pengunjung yang penasaran dan tertarik untuk memberikan makan secara langsung pada ikan hiu maupun biota-biota yang ada di area kolam sahabat laut, pengunjung dapat membeli tiket tambahan seharga Rp50.000 untuk satu orang dan pengunjung dapat membeli tiket tersebut secara langsung di area dari kolam sahabat laut. Karena saat ini sudah hadir salah satu staf pasien dari SeaWorld Ancol, bagi pengunjung yang ingin memberikan makan secara langsung kepada ikan hiu, ikan pari maupun biota-biota yang ada di area kolam sahabat laut, pengunjung dapat membeli tiket tambahan seharga Rp50.000 untuk satu orangnya dan nantinya pengunjung mendapatkan akses benefit milik bersama salah satu staf edukasi dari SeaWorld Ancol. Selain itu, pengunjung akan mendapatkan pilih khusus untuk peserta Shark Feeding and Edu Tour serta mendapatkan stiker spesial dari SeaWorld Ancol. Bagi pengunjung yang tertarik dan ingin merasakan memberikan makan secara langsung pada ikan hiu, pengunjung dapat membeli tiket tambahan seharga Rp50.000 untuk satu orangnya. Dan nantinya acara tersebut akan berlangsung tepat pada pukul 13:15 sampai dengan pukul 13:30 tepat pada pemberian makan ikan di area kolam sahabat laut. Kami ucapkan terima kasih pengunjung atas antusias dan juga perhatian Anda. Selamat siang dan selamat melanjutkan rekreasi Anda kembali.
ikan hiu hitam termasuk sebagai salah satu ikan hiu yang terbanyak yang ada di dunia, yang memasuki urutan ke-26 dari 32 jenis ikan hiu predator berbahaya yang ada di dunia. Ternyata tidak semua spesies ikan hiu di dunia ini ganas atau predator. Mereka hanya terdapat 32 spesies ikan hiu saja. Salah satunya adalah ikan hiu sirip hitam dan juga ikan hiu meraup raksasa atau towing shark yang muncul atau kelihatan di dalam dari area Shark Aquarium SeaWorld Ancol. Untuk ikan hiu yang aman atau jenis bagi manusia tentu saja ada yang hewan sahabat laut dengan jenis-jenis ikan hiu bambu putih dan juga ikan hiu loket. Dan kembali beberapa pengunjung dengan ikan hiu sirip hitam. Ikan hiu sirip hitam sendiri termasuk sebagai spesies active swimmer atau perenang aktif. Artinya, ikan hiu sirip hitam sendiri harus berenang secara terus-menerus tanpa berhenti. Jika nantinya jika ikan hiu sirip hitam ini berhenti atau misalnya berada di sisi sebelah kanan atau sisi sebelah kiri dari tubuh ikan hiu sirip hitam ini akan tertutup secara alami jika ini tidak mampu untuk mengelola oksigen yang tidak dibutuhkan. Nantinya demikian dapat menyebabkan kematian atau
sebagai bagian dari kenangan perlupakan dan bukti lainnya adanya ikan pari raksasa dari kelompok bangsa Tidayu serta keragaman makhluk hidup di perairan Indonesia. Kalau sahabat laut, biota kali ini adalah jenis ikan pari mas yang diberi nama pari. Ia pernah menghuni akuarium Taman Siwon, Ancol pada tahun 1999 sampai 2008. Pari berasal dari perairan di daerah Pelabuhan Ratu, Jawa Barat. Saat itu, dia ditangkap dari nelayan dan sempat dipotong bagian oleh nelayan.
Dan kembali kami informasikan kepada pengunjung Surat Ancol bahwa tepat 15 menit lagi akan melangsungkan acara pembelian taman ikan yang akan berlangsung di Shark Aquarium atau akuarium khusus ikan hiu. Bagi pengunjung yang saat ini sedang bergabung tepat di depan dari Shark Aquarium, saat ini pengunjung dapat langsung duduk berlesehan bersama-sama dengan pengunjung satu sama lainnya. Kembali kami informasikan kepada Anda, bagi pengunjung yang saat ini sudah mulai hadir tepat di depan dari Shark Aquarium, saat ini pengunjung dapat langsung duduk berlesehan bersama-sama dengan pengunjung satu sama lain. Bagi Anda yang saat ini masih berdiri, kembali kami mempersilakan kepada pengunjung Surat Ancol dapat langsung duduk berlesehan bersama-sama. Selamat menyaksikan acara pembelian makan ikan di akuarium khusus ikan hiu. Dan kembali kami informasikan kepada pengunjung yang saat ini masih berkreasi dan juga berkeliling di wahana Surat Ancol. Kami informasikan bahwa tepat pada 15 menit lagi akan berlangsungnya acara pemberian makan ikan yang akan berlangsung di akuarium khusus ikan hiu. Kita lihat nih pengunjung kapal penyelam akan berdiri tepat di tengah-tengah dari area kotak box yang ada di hadapan kita semua. Bagi pengunjung diharapkan untuk menonaktifkan ya senter maupun lampu kilat ataupun blitz yang ada di kamera ponsel maupun kamera digital. Boleh kita kasih lambaikan tangan dulu pengunjung tengah kapal penyelam. Say hi kapal penyelam. Halo. Ada siapa di sini seperti Kakak John ya pengunjung ini yang bertugas. Nah, seperti yang tadi Kak Nova katakan, sebelum memberikan makan kakak penyelamnya ini menggunakan baju khusus namanya adalah shark suit. Jadi terlindung dari ujung kepala hingga ujung kaki, berbalut bahan stainless steel. Ini untuk melindungi kakak penyelam dari serangan si ikan hiu. Berlanjut kembali pengunjung, tadi kita sudah berkenalan ya dengan ikan hiu yang besar. Jenisnya adalah ikan hiu perawat raksasa atau ikan hiu buto atau giant shark. Buto sendiri dalam bahasa Jawa artinya besar atau raksasa. Karena ikan hiu buto ini ukurannya mencapai 180 kg. Wow, besar sekali ya. Dan tingginya ini hampir mencapai 2 meter pengunjung. Jadi kalau ia bersanding nih dengan kakak penyelam, jauh lebih besar ikan hiu dibandingkan kakak penyelamnya. Berlanjut kembali pengunjung, kita lihat ya saat ini sepertinya Kakak John sudah mulai memberikan makan. Nah, ikan hiunya ini yang ukurannya besar. Ia ini adalah salah satu perenang pasif atau passive swimmer. Di mana ikan hiu ini, ia ini sangat menyukai area dasar atau berada di area arus dan dia ini stuck pengunjung atau diam saja. Nah, tadi juga ada beberapa pengunjung yang bertanya kepada para petugas, Kak, apakah ikan hiu yang besar ini sakit? Ataukah ikan hiunya ini mati? Kita lihat pengunjung. Saat ini ikan hiunya jauh lebih agresif saat kakak penyelamnya ini datang. Karena ia ini sudah mencium bau amis ataupun bau darah dari makanan yang dibawakan kakak penyelam. Jadi ia ini tidak sakit, tidak juga mati. Nah, dipastikan ikan hiu yang ada dalam akuarium ini dalam keadaan sehat pengunjung, karena Surat Ancol memiliki dokter hewan pribadi. Berlanjut kembali, kita lihat ya, hati-hati ikan hiu, pelan-pelan makannya ya. Nah, ia ini pengunjung memiliki cara makan yang cukup unik. Kalau ikan hiu lainnya nih diberikan makan oleh kakak penyelam, jadi makanannya itu digigit, dicabik atau dikoyak-koyak. Lain kalau si ikan hiu buto, kalau kita perhatikan nih, kakak penyelam ini memberikan makanannya sedikit berjarak. Karena ia ini makannya dengan cara dihisap atau disedot seperti vacuum cleaner yang ada di rumah. Nah, kita juga lihat ya pengunjung bahwa kekuatan hisapan ya atau sedotnya dari si ikan hiu buto ini sangat kuat sekali, bahkan 10 kali lebih cepat. Kita lihat tuh kakak penyelam kewalahan nih sepertinya. Hati-hati kakak penyelam. Wah, boleh kita kasih tepuk tangan pengunjung untuk kakak penyelam dari Surat Ancol. Hati-hati kakak penyelam. Nah, jadi pengunjung, ikan hiu ini akan jauh lebih agresif pada saat ia ini mencium bau amis ataupun bau darah. Kalau berenang di area lautan, kalau kaki kita nih terkena terumbu karang lalu berdarah, harus segera naik ke atas permukaan. Karena ikan hiu ini mampu mencium bau amis ataupun bau darah dari kejauhan 7 km kalau di area lautan lepas. Nah, tapi kalau di Surat Ancol, kalau kakak penyelamnya ini sudah turun membawakan makanan seperti saat ini ya, ia ini akan masuk ke dalam embernya. Ia ini akan langsung menyerang si kakak penyelam karena dia mencium bau amis ataupun bau darah dari
makanan si kakak penyelam. Wow, hati-hati kakak penyelam ya. Nah, ikan hiu ini pengunjung, ia ini bersifat agresif ketika ia mencium bau amis. Kalau ia tidak mencium bau amis ataupun bau darah, ataupun dia merasa terganggu, ia akan berada di area dasar akuarium atau menetap di area amis deras. Berlanjut kembali pengunjung, ikan hiu tersebut juga memiliki sensor. Nih, jadi sensornya ada di depan dari mulutnya, namanya adalah sungut. Sungutnya ini akan bergetar ketika ia mencium bau amis ataupun bau darah. Lain halnya dengan ikan hiu yang kecil ini. Ikan hiu yang kecil ini jenisnya adalah ikan hiu sirip hitam atau black tip bream shark. Dengan nama latin adalah Carcharodonus melanopterus, di mana ikan hiu ini jauh lebih ganas dibandingkan ikan hiu buntut. Kak, ia ini lebih kecil namun ia lebih ganas, betul pengunjung. Jadi ikan hiu ini adalah perenang aktif atau active swimmer. Ia akan terus-menerus berenang selama 24 jam penuh tanpa berhenti. Nah, jadi kalau dia berhenti berenang, yang ada katup insang yang ada di sisi sebelah kanan maupun sebelah kirinya ini akan tertutup secara otomatis, yang akan membuat ikan hiu ini menjadi kehilangan oksigen dan nantinya ia ini akan mati. Dan berlanjut kembali pengunjung, kalau ikan hiu yang di sini, ikan hiu yang ada di area akuarium khusus ikan hiu ini sudah tergolong sebagai ikan hiu versi dewasa. Ikan hiu yang ada di area kolam sahabat laut yang bertemakan air terjun, terdapat larangan ya pada area akuarium ikan hiu sirip hitam. Please don't touch, yang artinya tidak boleh disentuh karena ia ini masih baby pengunjung. Untuk usianya baru 8 bulan, bahkan yang paling tua baru 1 tahun. Jadi ia ini masih sangat jauh lebih agresif dan juga hiperaktif. Kalau aku mau tanya, apakah ikan hiu ini memakan manusia? Memakan manusia atau tidak? Tidak, jadi dia nggak akan nyerang manusia kalau manusianya ini di dalam akuarium ikan hiu ini bersifat dengan tenang. Tapi tidak mungkin ya, karena kita pasti punya rasa kekhawatiran sendiri ya pengunjung. Nah, jadi ikan hiu ini nggak akan menyerang manusia kalau manusianya itu dalam keadaan tenang, tidak dalam pergerakan hiperaktif atau panik, yang dimana itu akan menimbulkan si ikan hiu ini merasa terganggu ataupun terusik. Jadi kakak penyelam yang masuk ke dalam akuarium khusus ikan hiu ini merupakan kakak penyelam profesional yang ada di SeaWorld Ancol. Jadi bukan orang sembarangan ya pengunjung yang masuk ke dalam akuarium ini. Karena kalau pengunjung nih ingin mencoba diving, nah pengunjung nantinya divingnya di area akuarium utama, tidak di area akuarium khusus ikan hiu ini. Karena dimana nantinya ini kita akan panik untuk melihat si ikan hiunya. Dan berlanjut kembali pengunjung, di mana di dalam akuarium ini tidak hanya pejantan saja atau betina saja, kita juga dapat membedakan di mana ikan hiu ini terdapat 2 buah bagian tambahan di bagian bawah perutnya. Nah, seperti ini pengunjung, namanya adalah clasper. Kalau ikan hiu tersebut memiliki 2 buah daging tambahan atau clasper, tandanya ikan hiu tersebut merupakan spesies dari ikan hiu pejantan. Tapi kalau dia ini tidak memiliki clasper seperti yang saat ini ya ada di hadapan kawan-kawan, ia ini tandanya ikan hiu betina. Dan lanjut kembali pengunjung, ternyata fakta menariknya ikan hiu ini nggak pernah merasakan yang namanya ompong semasa hidupnya. Wah, saya selesai kan penyelam, boleh kasih lambaian tangan untuk kakak John. Saya bye-bye kakak John. Hati-hati di dalam air. Bye. Nah, balik lagi nih pengunjung, dimana ikan hiu ini gak pernah ngerasain yang namanya ompong. Karena kalau ada gigi depannya yang copot atau rusak, maka otomatis gigi belakangnya yang akan maju ke depan untuk menggantikan giginya yang copot ataupun rusak. Nah, saat ini kakak John akan kembali pengunjung untuk naik ke sisi bagian atas akuarium, dimana tandanya acara pemberian makan sesi kali ini sudah selesai. Tapi saat ini Kak Popo memiliki satu hadiah terakhir. Pertanyaannya yang mudah saja. Dimana saat ini terdapatkan ada 2 spesies ikan hiu yang ganas. Pertanyaannya, ikan hiu nomor urut pertama yang terganas disebut dengan ikan hiu apa? Ada yang tahu jenisnya ikan hiu apa? Ikan hiu apa Kak? Sirip hitam masih kurang tepat. Apakah? White shark masih kurang tepat. Cluenya adalah ia bisa hidup di 2 permukaan air. Dia bisa hidup di area air tawar dan juga di area lautan. Ada yang tahu ikan hiu apa? Ayo, ikan hiu apa? Apa Kak? Apa? Tiger
Shark masih kurang tepat. Ayo, ikan hiu apa? Apa? Ikan hiu apa kak? Sudah mendarat ke atas. Dan di mana saat ini juga air dari area akuarium ini cukup keruh. Tapi pengunjung nggak perlu khawatir karena virtualisasinya akan terus berjalan selama 24 jam itu. Dan di mana nanti area akuarium ini pun akan dan nantinya area akuarium ini pun akan kembali jadi. Untuk pengunjung sebelum berangkat diperhatikan kembali ya barang-barang kebawaannya seperti tas, peralatan dan juga kunci kendaraan. Saya mau pamit undur diri, maaf bila ada salah kata. Ikan hiu lambai-lambai, see you, bye-bye. Pengunjung, dan saat kita sedang kehadiran nih salah satu penyelam Resort Ancol, boleh kasih lambaian tangan. Halo, Kakak penyelam. Halo. Nah, di sini sudah hadir nih, sudah ada Kak Fahmi yang merupakan salah satu penyelam profesional Resort Ancol ya pengunjung. Dan saat ini penyelam kami sudah siap sekali menggunakan pakaian selam, membawa tabung oksigen, menggunakan masker selam juga. Dan saat ini penyelam Resort Ancol pun sudah membawakan makanannya ada yang dari ember ya, stainless ini pengunjung, di mana dari ember stainless ini berisikan dari ikan-ikan segar yang akan dibagikan untuk biota-biota ikan yang tinggal di akuarium Ray Kingdom. Nah, makanan biota ikan yang tinggal di Ray Kingdom itu ada apa aja sih? Makanannya sama-sama berupa ikan yang kami berikan bawakan itu berupa potongan dari ikan selat kuning, ikan kembung, ikan tongkol, dan juga ada octopus atau gurita sebanyak 5 hingga 8 kg banyaknya ikan-ikan segar. Cukup banyak sekali makanan bawakan pada sore hari ini. Dan senang kenalan dengan biota-biota ikan yang tinggal di akuarium Ray Kingdom. Sama seperti temanya, namanya adalah Ray Kingdom. Berarti biota-biotanya berisikan dari biota ikan pari. Tapi bukan hanya ada ikan pari saja. Di sini juga ada biota ikan-ikan yang lebih kecil nih, yang warnanya silver, jenisnya adalah bawal bintang. Kalau yang warnanya kuning, memiliki warna garis berwarna hitam, jenisnya adalah golden trevally atau ikan kue macan. Di sini ikan parinya terbagi dengan dua jenis. Ada dua spesies ikan pari yang menghuni di akuarium Ray Kingdom. Yang paling kecil ukurannya nih kita lihat, yang lagi diberikan makan yang tubuhnya lebih kecil, jenisnya adalah Japanese Kurosei atau yang lebih dikenal sebagai ikan pari hidung pesek atau ikan pari lembu. Nah, di sini sudah ada ikan pari dengan memiliki ekor yang panjang sekali, warna coraknya total berwarna hitam, sama seperti macan tutul, jenisnya adalah ikan pari macan atau leopard wipre pengunjung. Dimana ikan pari yang tinggal di dalam dari akuarium Ray Kingdom ini berasal dari perairan air laut atau air asin. Tapi ternyata bukan hanya ada ikan pari yang tinggal di air laut saja, tapi juga ada ikan pari yang berasal dari freshwater, dari air tawar, tapi jenisnya adalah pari motoro, berbeda jenis sendiri ya pengunjung Ancol. Dimana ikan pari salah satu biota predator berasal dari perairan air laut maupun air tawar, dimana ikan ini sebetulnya mereka juga memiliki duri beracun yang sangat berbahaya, terkenal sebagai salah satu biota danger fish atau ikan yang berbahaya karena ikan pari memiliki duri beracun yang cukup mematikan. Nah, mungkin pengunjung Ancol ini beberapa sudah mengetahui mungkin ya, kalau ikan pari ini memiliki duri beracun yang sangat berbahaya terletak di bagian dari pangkal ekornya. Jadi bukan di ujung ekornya yang panjang, tapi di bagian tengahnya ada duri bercabang di dekat dari ekornya pengunjung. Itu duri beracun yang berbahayanya, namanya adalah serotonin, dimana jika duri beracunnya tertancap mengenai organ tubuh manusia seperti mengenai area bagian kaki, bagian lengan, dapat menyebabkan kram, kebas, bahkan lebih parahnya hingga kelumpuhan. Tapi jika duri beracunnya tertancap mengenai organ fatal manusia seperti mengenai area bagian dada maupun sakitan jantung, dapat menyebabkan hingga kematian. Cukup berbahaya sekali kan duri beracun pada ikan pari menyerang sistem saraf organ tubuh manusia. Pengunjung bilang mengenai organ tubuh manusia, di mana pada tahun 2006 ada salah satu peneliti buaya berasal dari Australia. Pada 2006 peneliti buaya atau yang lebih dikenal sebagai crocodile hunter, pemburu buaya ini meninggal dunia akibat tertancap duri beracun ikan pari pada bagian sekitar dari dadanya saat dia sedang meneliti pergerakan dari ikan pari. Nah, mungkin pengunjung sini pernah ada yang dengar gak? Ada
Ada yang pernah dengar? Belum. Yang pernah dengar mungkin boleh dijawab. Nanti kita kasih hadiah dari Siwat Ancol. Ada hadiahnya bagi pengunjung yang bisa jawab. Belum tahu ya? Apa tuh Pak? Siapa namanya? Namanya? Steve Irwin. Ini ada hadiahnya berupa, waduh, mana hadiahnya? Waduh, kayaknya sepertinya ada di sini. Ada hadiah stiker dari Siwat Ancol. Terima